Selamat malam, selamat malam. Bagaimana Pak Iqbal, bisakah diinformasikan update terkini? Ada berapa korban tewas akibat gempa dan bagaimana warga kita yang berada di sana, Pak Iqbal? Sampai dengan sore tadi dari AFAD atau BNPB-nya Turki mengumumkan bahwa korban yang meninggal dunia sudah melampaui angka 1.500 dan kemungkinan besar angka itu akan terus bertambah karena memang proses evakuasi sangat sulit di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim saat ini. 2 minggu terakhir ini kita menghadapi badai salju di mana-mana dan termasuk di daerah-daerah yang saat ini menjadi daerah tempat terjadinya bencana alam tersebut, sehingga proses evakuasi akan sangat sulit. Dan korban yang mengalami luka berat sudah melewati angka 9.000, bangunan yang hancur sudah melewati angka 8.000 bangunan yang hancur. Dan jadi ini skalanya memang sangat besar sehingga AFAD mendeklarasikan ini sebagai darurat nasional skala 4. Dan Presiden Erdogan sudah menyampaikan permintaan bantuan dari komunitas internasional, termasuk kepada Indonesia sudah disampaikan permintaan bantuan tersebut. Baik, Pak Iqbal, bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana, Pak Iqbal? Sejak jam 7.30 pagi ini kita terus berkomunikasi dengan Satgas Perlindungan WNI yang kebetulan ada di semua kota-kota tersebut. Dan kita minta untuk absen satu persatu warga kita yang ada di situ. Kita mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 35 warga kita di kota Gaziantep, misalnya yang membutuhkan evakuasi karena tempat tinggal mereka, asrama mereka hancur lalu lantak, dan tidak mungkin untuk ditampung di tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan tempat itu, sehingga kemungkinan akan kita evakuasi ke Ankara. Besok pagi saya akan melakukan perjalanan dengan kendaraan darat sekitar 7 jam dari Ankara ke Gaziantep untuk melakukan evakuasi bersama tim KBRI. Dan juga selain di Gaziantep, juga di kota Kahramanmaras ada sekitar 20-25 WNI kita yang juga membutuhkan untuk kita evakuasi. Seluruhnya akan kita evakuasi ke Ankara. Barusan kita dapatkan informasi bahwa beberapa teman kita di Hatay juga tampaknya dalam situasi yang cukup sulit. Karena itu kita terus komunikasi sekarang bentuk bantuan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Baik, Pak Iqbal, bagaimana evakuasi ini? Nanti kan rencananya akan dilakukan evakuasi. Menurut perhitungan Pak Iqbal, apa saja yang bisa jadi kendala saat ini untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara kita yang tadi Pak Iqbal sebutkan? Dan seperti apa rencananya, Pak? Pasti yang akan jadi kendala ada dua, yaitu pertama adalah akses masuk ke daerah tersebut karena tingkat skala dari bencana ini sangat besar. Yang kedua adalah adanya gempa-gempa susulan. Kita tadi lihat bahwa jam 1 siang ini misalnya ada gempa susulan, itu skala 7,6. Kemudian jam 3 ada gempa susulan lagi 7,7. Artinya masih akan ada gempa-gempa susulan, sehingga proses evakuasi ini harus dilakukan benar-benar sangat hati-hati karena banyak gedung-gedung tinggi sehingga bisa mungkin berdampak terhadap tim yang melakukan evakuasi tersebut. Dan yang ketiga adalah suhu yang sangat ekstrim sekarang. Misalnya ini sekarang di Ankara sekarang ini minus 4 dan salju sangat lebat. Baik Pak Iqbal, tapi kami konfirmasi kembali, berarti tidak ada korban jiwa dari warga negara kita sampai sejauh ini informasi yang Anda dapatkan ya Pak Iqbal? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sejauh ini. Baik, tapi apakah sudah bisa berkomunikasi langsung apa saja yang mereka butuhkan di tempat mereka saat ini Pak Iqbal atau seperti apa? Untuk mereka yang alhamdulillah selamat dan juga tidak luka-luka, kita harapkan mereka bisa dihandle oleh otoritas tempat, dan otoritas tempat melakukan yang terbaik untuk menghandle mereka saat ini. Karena itu kita mencoba mengidentifikasi mana teman-teman WNI yang memang perlu intervensi dari KBRI segera mungkin. Dan itulah yang kita berhasil identifikasi.
ada sekitar 35 orang di Gaziantep, mahasiswa dan WNI yang tinggal di sana yang membutuhkan evakuasi karena kesulitan mencari tempat tinggal, dan sekitar 20 orang yang ada, 20 sampai 25 orang yang ada di Kahramanmaraş. Yang lainnya terus kita pantau, kita terus komunikasi dengan mereka. Tapi pesan terpenting yang ingin saya sampaikan, kalau boleh Mas, ke masyarakat kita yang ada di Indonesia. Silakan Pak. Ini bencana terjadi di wilayah Turki Tenggara. Di wilayah Turki Tenggara yang dekat dengan perbatasan Suriah gitu. Dan hanya sekitar 12 provinsi yang berada di sekitar sana yang terkena dampak. Nah, sebagian besar warga kita, 80% warga kita, itu tinggal di daerah sekitar Istanbul, Ankara, Sakarya, kemudian Izmir. Nah, mereka yang tinggal di daerah-daerah ini tidak terdampak insya Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Saya banyak sekali menerima telepon dari keluarga di Indonesia yang menanyakan kondisi anaknya, kondisi keluarganya yang ada di Istanbul. Insya Allah mereka yang ada di Istanbul, kemudian di Ankara, dan sekitarnya itu mereka tidak terdampak. Ini hanya sekitar 500 sampai 600-an WNI kita yang berada di dekat dengan perbatasan Suriah. Itu yang terdampak gitu. Baik, hanya beberapa daerah di Turki yang benar-benar terdampak, sehingga masyarakat di Indonesia tidak perlu terlalu khawatir begitu ya Pak? Betul. Oke. Bapak sendiri saat kejadian tadi tentu berada di Turki, Pak, bisa diceritakan situasinya seperti apa ketika gempa bumi terjadi di tempat Bapak? Saya pada saat gempa terjadi itu baru tiba tadi dini hari baru tiba di Kota Bursa. Kota Bursa ini letaknya sekitar 1 jam dari Istanbul karena ada undangan dari pemerintah daerah setempat. Sama sekali tidak merasakan. Baru setelah sekitar pukul 6 saya buka internet dan nonton TV, baru tahu bahwa ada kejadian gempa ini, dan kita langsung komunikasi dengan teman-teman gitu. Jadi Istanbul, kemudian Bursa di mana terbanyak konsentrasi WNI kita, alhamdulillah tidak terdampak sama sekali. Baik Pak, kalau komunikasi dengan pemerintah kita di sini juga Pak terkait dengan permohonan bantuan dari Bapak Presiden Erdogan sendiri, ini seperti apa Pak? Sudah disampaikan dan saya sudah melaporkan ini ke Ibu Menlu tadi pagi, dan beliau sudah melaporkan ini ke Presiden, dan insya Allah Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan proses pemberian bantuan tersebut. Baik, kalau proses-proses evakuasi sendiri yang sedang berlangsung di sana, apa yang bisa Bapak ceritakan? Saya belum bisa memberikan gambaran dari lapangan karena kami ini baru mengumpulkan teman-teman dan memberi briefing. Tim konsuler, tim atase pertahanan, kami baru kumpul untuk persiapan untuk persiapan keberangkatan ke Gaziantep dan mencoba mempelajari jalur mana yang akan diambil untuk masuk ke kota Gaziantep. Jadi saya belum bisa memberikan gambaran langsung dari lapangan mengenai situasinya. Mudah-mudahan besok kami bisa update teman-teman mengenai kondisi di lapangan setelah kami tiba di sana. Pak, kalau kami melihat sementara visual yang ada di layar kaca Kompas TV ini banyak sekali bangunan-bangunan gedung bertingkat gitu, bangunan-bangunan yang terlihat kokoh namun terlihat sangat rusak parah. Ini apakah memang bangunan sendirinya rentan atau memang gempa yang sangat besar begitu, Pak? Sebenarnya kalau konstruksi di Turki ini cukup bagus. Hampir semua kalau lihat, karena kita juga baru selesai membangun gedung kantor yang baru di Ankara. Jadi persyaratan untuk ketahanan gempa itu sangat tinggi. Tetapi persoalannya memang gempa yang terjadi ini luar biasa magnitude-nya gitu. Hampir 7,8 mendekati 8, bahkan di beberapa kota itu hampir 7,9 skala Richter gitu. Jadi memang magnitude dari gempanya ini luar biasa besar dan berlangsung tanpa putus 1 menit. Artinya kan panjang gempanya itu 1 menit. Jadi itu sebabnya kenapa banyak bangunan-bangunan yang hancur. Khusus untuk Gaziantep ini kota tua di mana banyak bangunan-bangunan bersejarah yang sengaja dipertahankan memang, yang tidak boleh dirubah gitu. Dan saya lihat di TV banyak yang hancur itu adalah bangunan-bangunan bersejarah itu yang banyak mengalami kehancuran gitu.
Baik Pak Iqbal, kalau warga negara kita yang mungkin merasa khawatir dengan keberadaan kerabatnya di sana, ini bisa mengupdate informasi dari kedutaan ini bisa seperti apa Pak caranya Pak? Kita sudah menyediakan hotline. Kita sudah menyediakan hotline. Hotline itu 24 jam. Bahkan sebelum bencana ini kita sudah punya hotline. Jadi silakan warga negara Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di Turki, untuk langsung bisa berkomunikasi dengan hotline tersebut. Kita juga hari ini sudah launching link khusus untuk permintaan bantuan. Jadi kita sudah launching dan kita sudah sebarkan di media-media di Indonesia sebagai informasinya. Ini berarti tadi sudah ada yang menghubungi nomor ini untuk menanyakan kerabat mereka ya Pak ya? Sudah sering, sudah beberapa banyak tadi teman-teman yang menerima kontak dari Indonesia yang menanyakan. Tetapi supaya kami juga, karena tim di KBRI juga tidak terlalu banyak gitu, supaya kami bisa fokus mengurusi WNI yang ada di sini, kami mohon kalau memang tidak perlu tidak usah gitu. Makanya kami sampaikan tadi informasi bahwa bagi mereka yang tinggalnya di Ankara, di Bursa, di Istanbul, insya Allah mereka dalam kondisi baik-baik. Artinya mereka tidak terkena dampak oleh bencana ini. Ini hanya mereka yang sekitar 500-600 orang yang ada di dekat dengan perbatasan Suriah. Gitu. Baik Pak, kami konfirmasi lagi Pak. Tadi Bapak menyebutkan tidak ada korban jiwa, tetapi kondisi terakhir seperti apa Pak para WNI kita ini? Apakah ada luka atau seperti apa Pak? Iya, tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa yang 3 orang itu yang luka sudah dirawat di rumah sakit dan kita sudah berkomunikasi dengan manajemen rumah sakit, dengan dokter yang merawat gitu. Dan kemudian ada sekitar 50-an orang yang memang perlu dilakukan evakuasi itu di kota Gaziantep dan di Kahramanmaras. Kita masih komunikasi dengan yang lainnya, apa yang dibutuhkan gitu, bantuan apa yang dibutuhkan dari KBRI. Barusan kami dapat informasi di Hatay ada sekitar 20 spa terapis yang sepertinya butuh intervensi dari KBRI, tapi sekarang kami sedang komunikasi untuk memastikan apa bentuk bantuan yang kita berikan kepada mereka. Baik, terima kasih Pak Iqbal untuk informasinya kepada Kompas TV. Sama-sama.